gila gemblung. Nek sampean nggak pengen bebas dari aturan, sampean dadi wong gemblung. Semua tidak ada aturan orang gila itu. Puasa tidak wajib, sholat tidak wajib. Wes apa saja hukuman di dunia tidak ada yang diwajibkan, dengan catatan yaitu orang gila. Nek sampean pengen bebas di mana-mana, dadi wong gemblung ae. Baik, kita saksikan bersama-sama ini Ustadz yang akan mengisi dan ustazah yang akan mengisi ini dari jauh-jauh. Ini ustadznya dari Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Kalau ustazahnya dari mana? Dari Batu Raja. Batu Raja itu mana? Wah, ini ustazahnya lebih jauh lagi, dari Batu Raja Palembang. Mongkito berarti. Baik, kita dengarkan bersama-sama kultum yang pertama yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Fajar Deni Pratama SPD. Kepada Al Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Tala'a badru alaina bi saniyatil wada' wajaba syura alaina ma da'a lillahi da. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Al Mukarram Abah Yai Andi Warisno MMPD dan Ibu Nyai Nur Hidayah selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, yang semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, amin Allahumma, dan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Yang terhormat kepada jajaran pengurus, wabil khusus Ustadz Basirun dan almarhum Ustadz Bani Lukman, Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu, amin. Yang semoga kita mendapatkan manfaat ilmunya. Yang terhormat kepada Lurah Putra Ustadz Miftahul Anwar MPD dan Lurah Putri Al Ustazah Julfa Rahmawati MPD, yang semoga selalu diberi kesabaran dalam mengurus kita semua, amin ya rabbal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di masjid yang sangat mulia ini. Sholawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya saya di sini ingin belajar
berkutlum yang saya beri tema indahnya di bulan suci Ramadan. Yang pertama, ada orang menyambutnya biasa-biasa saja. Ramadan baginya tak lebih dari rutinitas tahunan. Tak ada perubahan apa-apa, biasa saja. Hadirnya bulan kemuliaan baginya tak memberikan pengaruh sedikit pun. Selain kenyataan ia harus berpuasa menahan lapar dahaga. Bagi orang seperti ini, apa yang akan dilewatkan selama Ramadan ini takkan membekas makna, takkan memberi pengaruh setitik pun. Kedua, orang yang menanggapi ini secara sinis, orang ini merasa berat ketika datangnya bulan suci Ramadan, karena selama Ramadan ia tak lagi bisa makan-makan secara bebas dan lain sebagainya. Orang menganggap datangnya Ramadan adalah musibah. Nauzubillah min dzalik. Ketiga, orang yang begitu antusias menyambutnya, ia merasa istimewa di bulan yang penuh berkah ini. Ia menyapa Ramadan dengan kegembiraan. Meski begitu, nyatanya ada dua golongan atas sambutan penuh kegembiraan. Ada yang antusias menyambut sekadar karena Ramadan terasa seru, ada ngabuburit, sahur bersama keluarga, berbuka dengan makanan enak dan sebagainya. Ada yang antusias menyambut Ramadan karena keimanan dan keilmuan. Ia senang karena paham Ramadan adalah bulan keberkahan, bulan kemuliaan, saat ganjaran kebaikan dilipat gandakan. Semoga kita termasuk yang menyambut Ramadan dengan berlandas keimanan dan keilmuan. Pada gilirannya semoga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan banyak kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Pastinya banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kultum dari Ustadz Al-Ustadz Fajar Deni. Ini membahas tentang indahnya indahnya bulan Ramadan. Ini ada hadis yang mengatakan siapa orang yang senang akan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan masuk neraka. Mung seneng, cuma seneng tok. Baru senengnya saja datangnya bulan Ramadan, Allah sudah menjanjikan akan diharamkannya jasad kita di neraka nanti. Coba. Ya sesuai dengan apa yang dikatakan, didawuhkan di Al-Quran, la'alakum tatakun,
Puasa kita yaitu tujuannya agar supaya menjadi orang yang bertakwa. Puasanya kita itu diibaratkan koyo posone kayak puasanya ayam. Ayam itu kalau engkrem, kalau pengen doke netas, babone nggak bola bali mudut. Ibunya itu nggak sedikit-sedikit turun main, sedikit-sedikit turun main, enggak. Tapi babonnya kui engkrem, ora mangan, ora minum, ora ngopo-ngopo, mung dekemin doke tok. Supaya apa? Supaya telurnya pecah. Kepompong itu puasa berapa hari nyantol nang wit, dia tidak makan, tidak minum. Setelah ia puasa, kepompongnya berubah menjadi kupu-kupu. Itu tujuan kita. Setelah nanti selesainya bulan Ramadan tahun ini, diharapkan kita itu ada peningkatan yang lebih bagus. Jangan seperti puasanya ulo. Puasanya ular kuwi ganti kulit puasa, tapi berganti kulit metuni apa? Tetep ular. Poso ganti kulit tapi metune tetep ulo. Nah, jangan seperti puasanya ular. Kita awal sebelum Ramadan ini belum bagus, setelah bulan Ramadan malah tetap belum bagus, bahkan atau tambah jelek. Astagfirullahaladzim. Baik, selanjutnya kultum yang kedua. Kultum selanjutnya yang akan disampaikan Al-Ustazah Zuhratul Maghfirah SPD dari mana? Dari Palembang. Kepadanya dipersilahkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun yang lain diem. Ustazah aja mulai mbak, nek orang ki padha ngobrol dhewe-dhewe. Didengarkan dulu jenengan. Kuwi rombongane sapa kuwi? Tak titeni nggo sing kon maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, jami'ul ulama wal fudula'i khususan Abah Kiai Haji Andi Warisno MMPD dan Ibu Hajah Dr. Nur Hidayah MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Yang saya hormati jajaran Ustadz dan Ustazah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus, khususon Ustadz Miftahul Anwar MPD lan Ibu Zulfa Rahmawati MPD, yang semoga diberikan keistiqomahan dalam belajar dan menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada adik-adikku tercinta dan adik-adikku tersayang yang semoga dirahmati oleh Allah,
yang semoga dilancarkan belajarnya dan semoga disukseskan nanti dalam menggapai cita-citanya. Amin ya robbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, yang semoga acara kultum pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang membenarkan akhlak manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Miftahul Anwar yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melaksanakan kultum pada malam hari ini yang akan saya beri tema Akhlakul Karimah. Akhlak niku secara singkat dapat diartikan sebagai perilaku atau budi pekerti. Sementara akhlakul karimah itu adalah perilaku yang baik atau budi pekerti yang baik. Niku nggih, bedanya akhlak dengan akhlakul karimah. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang kemudian menimbulkan perilaku dengan mudah tanpa adanya pertimbangan. Artinya apa? Akhlak itu adalah suatu kebiasaan diri seseorang. Jadi karakter mereka sehari-hari itu namanya akhlak. Kemudian akhlak itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu husnuzon. Husnuzon hablum minallah wa husnuzon hablum minan nas. Yang pertama itu husnuzon hablum minallah, yaitu berprasangka baik kepada Allah. Artinya apa? Kita diajari untuk selalu berpikir positif, bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah itu selalu memiliki tujuan yang baik. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu tidak memiliki tujuan, tidak ada. Bahkan hewan yang paling kecil sekalipun itu tetap memiliki tujuan, tetap memiliki manfaat. Apalagi jenengan sing gede-gedene sampe niki, nggih tentune memiliki tujuan, memiliki manfaat tersendiri. Kemudian yang kedua yaitu hablum minan nas, berprasangka baik kepada sesama manusia. Contohnya nopo? Misalnya kalih tiang sepain jenengan. Jenengan di pondokne teng mriki pasti ada yang merasa, kenapa kok aku ini dipondokkan jauh dari orang tua? Apakah bapak dan ibuku sudah tidak sayang lagi kepadaku? Tentu itu rasa sayang yang luar biasa, makanya jenengan dipondokkan. Karena apa? Nanti ketika kita sudah meninggal, yang dibawa mati itu hanya 3. Yang dibawa mati itu 3. Yang pertama yaitu amal jariah. Jenengan misalnya sholat teng masjid, kemudian sedekah teng kota amal nglebokne misalnya 10.000. Niku mungkin dados amal jariah. Damel pembangunan masjid, kemudian damel tiang sholat, damel tiang ngaji. Jenengan niku tetap kebagian amal baiknya walaupun jenengan sudah meninggal. Karena apa? Masjid itu tetap digunakan untuk perbuatan yang baik. Itu yang namanya amal jariah. Kemudian yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Makanya nopo jenengan diken sekolah, diken belajar, ben dados wong sing ngerti. Keranten nopo? Segala sesuatu niku membutuhkan yang namanya ilmu. Tidurnya orang yang bodoh, sholatnya orang yang bodoh dengan tidurnya orang yang beriman itu jauh lebih baik sholatnya, tidurnya orang yang beriman. Karena apa? Tidurnya orang yang beriman itu membaca doa terlebih dahulu, kemudian wudhu terlebih dahulu. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan baik. Poin yang kedua yaitu qanaah atau sikap menerima. Contohnya menerima rizki yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Jenengan jangan sampai ketika diberikan rizki, diberikan kenikmatan, melihat kenikmatan orang lain itu mengeluh.
Kenapa? Kok dia itu rizkinya lebih banyak? Allah itu sudah memberikan takaran kepada kita, rizki untuk kita. Contohnya adik-adik saat niki nggih, kebutuhan utamanya adalah jajan. Jenengan, ya Allah, kayak kok sing ning kono penak mendo dhuwit sak M utawa sak triliun. Lan jenengan kebutuhannya hanya sebatas jajan, njaluk dhuwit sak triliun ditumbasne cilok, dadi mandi cilok nggo. Karena apa? Ada kemanfaatannya masing-masing. Jadi seiringnya waktu nanti akan bertambahnya rezeki pula sesuai dengan kebutuhan jenengan. Poin yang ketiga yaitu ikhlas. Melaksanakan suatu perbuatan baik itu disandarkan hanya kepada Allah. Terus jenengan ya diniati sekolah karena Allah, membantu orang lain karena Allah. Jadi apapun perbuatan itu ikhlas, suci, bersih, disandarkan hanya untuk Allah, kepada Allah. Kemudian poin yang keempat yaitu sabar, menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa cobaan maupun berupa kenikmatan. Lanjenengan disukani kenikmatan, alhamdulillah. Lah disukani cobaan, wa syukur. Artinya tetap disyukuri apapun yang diberikan kepada kita. Jenengan diberikan kenikmatan, kesehatan, diberikan kenikmatan, misalnya kirimannya lancar, diberikan kenikmatan, diberikan teman-teman yang baik, niku disyukuri. Tapi kok jenengan misalnya disukani cobaan, kalau di pondok misalnya jauh dari orang tua, kemudian diberikan rasa sakit, niku nggih kudu sing sabar. Lah hase sakite arek pondok napa? Ngertos mboten? Sakite hase arek pondok iki napa? Gudikan. Niku salah satu khas sakitnya arek-arek pondok. Mboten napa-napa, mboten saisin, justru itu malah menjadi ciri khas jenengan. Lah jenengan ningali preman-preman teng Jobi niku nggadahi tato gambar kadal misalnya, gambar macan. Jenengan ampun Mary, jenengan kok nggih nggadah tato malah sing alami. Napa? Gudhe kuwi mau. Jadi adu tato. Misalnya preman duwe tatone versi gambar kadal, jenengan yo duwe tato versi gambar mur ireng-ireng. Tidak apa-apa, tetap disyukuri. Kemudian yang selanjutnya yaitu istiqomah atau teguh pendirian. Dimerengne, mbak-mbak, mas-mas. Sebagai seorang santri ketika jenengan belajar menuntut ilmu, baik di pondok pesantren maupun di madrasah ataupun di perguruan tinggi, itu kita diajarkan untuk istiqomah. Kenapa? Dalam belajar niku ampun sampai gampang jeleh, gampang pindahan. Dados jenengan teng mriki diniati ngaji diniah misalnya lulusnya ngampi 6 tahun. Ya wes, sing istiqomah ngajine 6 tahun, sekolahnya 6 tahun. Mungkin lak sampun tutuk, sampun selesai ngajine, baru abah sanjang misalnya lah ajenge ngelanjutnya belajar teng tempat lintu. Tapi diselesaikan dulu. Jangan ketika ada masalah, iki sing cewek-cewek misalnya, lah cewek-cewek kan biasanya bentuk geng, kemudian ada perundungan atau bully. Karena merasa tidak punya teman, ya wes lah. Terus nggak kerasan, akhirnya 16 tahun langsung jalo balik. Terus misal nopo sincah lanang-lanang, yo ganti konco, nggak asik karo kancane, jalo balik. Jangan seperti itu. Ketika kamu meninggalkan masalahmu hari ini karena tidak bisa menyelesaikan, maka di tempat baru kamu akan mendapatkan masalah yang baru pula, dan itu jauh lebih besar masalahnya. Terus apapun itu harus dihadapi. Kemudian poin yang keenam yaitu tasamuh atau memiliki sifat yang lapang dada dan memiliki toleransi. Artinya kita sebagai seorang muslim tentunya ada yang namanya perbedaan pemikiran. Adanya perbedaan pemikiran itu jangan sampai menjadikan diri kita seseorang yang egois ataupun keras kepala. Selagi pemikiran itu baik, maka ya diterima. Jika itu tidak baik, ya cukup ditinggalkan. Poin yang ketujuh yaitu ikhtiar atau berusaha.
atau bisa disebut dengan kerja keras. Dan yang poin ke-8 yaitu doa. Ikhtiar dan doa itu dua hal yang jangan dipisahkan. Karena apa? Ikhtiar dan doa itu saling beriringan. Jenengan ketika berbuat sesuatu hanya ikhtiar tapi tidak berdoa, itu seperti orang yang berjalan bisa melihat tapi pincang. Karena apa? Langkahnya tidak sempurna. Kemudian ketika jenengan hanya berdoa tapi tidak berusaha, itu seperti orang yang buta, orang yang tidak tahu arah, orang yang linglung, karena tidak ada action di dalam dirinya. Hanya berdoa meminta tapi tidak mau berusaha. Jadi jangan pernah tinggalkan dua hal ini, antara doa dan ikhtiar atau usaha. Dilakukan semaksimal mungkin, berdoa sebaik mungkin. Niku nggih. Tadi ada 8 jenis akhlakul karimah. Yang pertama yaitu husnuzon, hablum minallah wa hablum minannas. Yang kedua qanaah, yang ketiga ikhlas, yang keempat sabar, yang kelima istiqomah, yang keenam tasamu, yang ketujuh ikhtiar, dan yang terakhir poin nomor 8 yaitu doa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bon niku wau sing disampaikan bon jelas panjang. Selanjutnya niki sing badhe waos. Kuwi kok wis mlaku dhisik rombongane bintang berarti ki yang baca. Baik, selanjutnya yang membaca yang putri dulu. Yang saya panggil maju ke depan, bawa bukunya sendiri, tak cek bukunya. Ini rekomendasi dari beberapa ustadz. Yang putri atas nama, jangan ngeliatin saya semua, Surinda.